Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan dalam klan Hun. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi tidak ada yang menyangka mundurnya Xiao Yan akan bertahan selama ini. Berdasarkan ekspektasi Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng karena dia telah dibantu oleh Bodhisattva Heart and Bodhisattva Pill. Legenda tentang pemurnian hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun juga, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Sheng, Xiao Yan, yang sudah menjadi puncak perubahan 9 Douzun, akan, paling banyak, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang untuk paviliun bintang jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Setiap orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika harus maju. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas menembus gunung. Aura ini sangat redup, tapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu berada dalam kondisi transformasi. Mampu merasakan aura Xiao Yan yang tersisa tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir karena mereka menunggu dengan tenang. Sementara Xiao Yan dalam retretnya, Central Plains mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam dari Hall of Souls belum datang lebih awal. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan sepenuhnya sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Paviliun Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat menyempurnakan pil Bodhisattva. Beberapa puncak elit Douzuns, yang biasanya menjaga profil yang sangat rendah, tidak bisa menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Godaan benih Bodhisattva terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin memberikan benih Bodhisattva kepada sesepuh tamu ini yang telah datang mencarinya pada saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Paviliun Bintang Jatuh sehingga akan datang suatu masa ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva yang dapat mereka gunakan untuk menerobos ke tingkat yang hanya mereka impikan. Dalam menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di Central Plains yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, ketika kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh, tidak dapat tetap diam. Di masa lalu, wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik antara keduanya, tetapi wilayah Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun.
bentrokan keduanya memang bakal sengit. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertempur dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang Mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di Central Plains. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang Mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang jatuh lengah, tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Paviliun Bintang jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meski wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Faksi yang gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, dia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar saat Paviliun Bintang jatuh menyusut. Mereka terus mundur. Saat Paviliun Bintang jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk secara langsung menghubungkan semua kota penting ini bersama-sama. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum Aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap mundur. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menampilkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan Paviliun Bintang jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Paviliun Bintang jatuh sekali lagi meledak. Itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit yang Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di Central Plains. Aliansi Sungai yang Mendalam cukup tertekan oleh ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan Paviliun Bintang jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, Central Plains menjadi tenang selama beberapa waktu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar diaduk dari beberapa informasi yang telah dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, Klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia telah mengetahui bahwa dunia Klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa wilayah Klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidiki sekitar, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan Klan Ling telah benar-benar lenyap. Para ahli itu tercengang saat mereka melihat ke alam yang kosong dari kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan Klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah lenyap begitu saja. Masalah ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya.
masing-masing klan itu mengirim beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak itu menurun, itu masih bisa digolongkan di antara faksi super di Central Plains. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan klan Ling dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke ranah ciptaan sendiri, tetapi jelas bahwa pergeseran besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para ahli puncak di Central Plains, namun bahkan orang-orang ini tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa menggeser jutaan warga keturunan? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh Central Plains. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang telah terjadi, ketidaksepakatan besar juga terjadi di dalam klan kuno tentang masalah ini. Klan kuno ini memahami satu sama lain dengan sangat baik, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Makanya, mereka tidak bisa dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini membuat tebakannya sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah Tou Shi Ancient God Jade. Objek yang telah ditinggalkan oleh elit terakhir Dou Di dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Dou Di. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Akhirnya, Tou Shi Ancient God Jade yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Tou Shi Ancient God harus mengumpulkan 8 buah giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Tou Shi Ancient God Jade di tangan klan Ling. Namun, putaran keraguan lainnya muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya tidak menghilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang tahu. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.